Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Cahya dengan NIM 2010114147. Kode kelas 08 TPLP 003. Di sini saya akan menjelaskan materi privasi violation untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah etika profesi yang dibimbing oleh Ibu dosen Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Pengertian privasi violation: pelanggaran privasi atau yang dikenal juga sebagai privasi violation merujuk pada situasi di mana informasi pribadi seseorang diakses, digunakan atau diungkapkan tanpa izin atau persetujuan mereka. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di dunia digital, seperti saat data pribadi dicuri, dalam pelanggaran data, atau ketika informasi sensitif dibagikan tanpa izin oleh pihak yang tidak berwenang. Pelanggaran privasi bisa meliputi hal-hal seperti pencurian identitas, penyebaran informasi pribadi secara tidak sah, pengawasan tanpa izin, atau penggunaan data pribadi untuk tujuan yang tidak diinginkan atau tidak diizinkan oleh individu yang bersangkutan. Pelanggaran privasi seringkali melanggar hak asasi manusia dan dapat memiliki dampak yang serius, baik secara finansial maupun emosional bagi individu yang terkena dampaknya. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu kasus kebocoran data BPJS Kesehatan terjadi pada Mei 2021, melibatkan bocornya data pribadi dari 279 juta peserta BPJS Kesehatan, termasuk nomor induk kependudukan, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Data tersebut kemudian dijual di dark web, bahkan 20 juta diantaranya dilengkapi dengan foto. Kebocoran ini menimbulkan kerugian material yang diperkirakan mencapai 600 triliun serta memicu penyalahgunaan data untuk menipu, pemalsuan, dan kejahatan cyber lainnya. Analisis kasus ini menunjukkan bahwa pelaku kebocoran data memanfaatkan kelemahan dalam sistem keamanan BPJS. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran besar di masyarakat terkait perlindungan data pribadi yang dikelola oleh instansi pemerintah. Bocornya data ini mengurangi rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut, mengingat data pribadi yang sensitif bisa disalahgunakan untuk berbagai kejahatan cyber. Dalam penanganan hukum, pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini melarang akses ilegal terhadap data dan sistem elektronik serta memberikan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggarnya. Selain itu, korban kebocoran data memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Solusi pencegahan yang disarankan termasuk peningkatan keamanan cyber melalui penguatan sistem perlindungan data seperti Indonesia Data Protection System atau yang disingkat IDPS, dan penerapan praktik terbaik dalam keamanan data di semua instansi pemerintah dan swasta. Pemerintah juga perlu menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan efektif dalam melindungi data pribadi warga negara. Bukti-bukti terhadap kasus ini termasuk laporan kerugian negara sebesar 600 triliun dan data yang bocor dijual di dark web, menunjukkan perlunya penanganan yang serius dan sistematis. Pendapat saya, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk memperketat keamanan data serta membangun sistem yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman cyber. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat juga harus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Jadi kesimpulan dari
kasus di atas adalah kebocoran data BPJS Kesehatan pada Mei 2021 merupakan insiden serius yang menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan data instansi pemerintah. Kasus ini mengakibatkan kerugian material yang signifikan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data pribadi. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, insiden ini menggarisbawahi perlunya peningkatan keamanan cyber dan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif. Solusi yang disarankan termasuk penguatan sistem keamanan data, penerapan praktik terbaik dalam perlindungan data, serta penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggar. Kasus ini juga mengingatkan akan pentingnya peran pemerintah dan dalam menjaga data pribadi warga negara dan mencegah kejahatan cyber di masa mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.